Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sehat teman-teman semuanya? Terima kasih buat kesempatan yang sangat istimewa ini bisa ngumpul lagi dengan anak-anak muda Dresan Yogyakarta yang sebagian besarnya masih jomblo fisabilillah. Walaupun jomblo tapi tetap di jalan Allah. Karena justru ketika masih jomblo dan kita setia di jalan Allah, berarti kita masuk salah satu di antara 7 golongan syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu 7 golongan orang yang dapat naungan Allah, yaitu golongan kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan atau ibadah kepada Allah. Soalnya taat ketika masih sendiri itu lebih rumit daripada taat ketika udah berdua. Kalau sendiri taat, gak ada yang dorong-dorong, gak ada yang ngebangunin tahajud, gak ada yang ngebangunin subuh. Bahkan kalau kita tidurnya sampai 3 hari juga gak ada yang bangunin. Tapi kalau udah berdua, gak bisa tidur. Gak usah dilanjut. Ya, jadi teman-teman, taat ketika sendiri tuh harus banyak yang dijaga. Jaga pandangan, jaga pikiran, jaga hati. Kalau udah berdua, pandangan gak perlu dijaga. Malah kalau memandang, berpahala. Pikiran gak perlu dijaga, malah kalau nginget dia terus, berpahala. Rasa gak perlu dijaga, malah makin cinta, makin berpahala. Jadi beda banget status orang yang masih sendiri sama yang udah berdua, sehingga dikatakan bahwa menikah itu sebagian dari agama, karena memang banyak sekali kebaikan-kebaikan yang muncul setelahnya. Tapi tenang, hari ini kita nggak akan bahas bab itu. Saya lagi kalem, trauma. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bahas satu tema. Kalau dalam bahasa pesantren tuh dikenal dengan istilah as-siqah billah. Tema tentang as-siqah billah. Kalau dalam bahasa yang lebih santai mungkin istilahnya trust kepada Allah SWT. Percaya atau yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema ini penting banget, dia termasuk salah satu di antara tema-tema tentang akidah yang kalau dalam bahasa teori itu masuk dalam rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Cuman saya tidak membahasnya dari angle istilah-istilah teoritis, tapi lebih kepada keseharian kita. Contoh-contoh daily yang sering kita alamin, gimana caranya kita ngejalanin hal-hal yang sulit dengan modal as-siqah billah, dengan modal trust sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya kita ngelakuin hal yang orang lain anggap mustahil dilakukan, modalnya cuman percaya sama Allah. Gimana caranya kita berani ngambil pilihan hidup yang rumit, yang sulit, yang gambling, tetapi yang kita pilih itu adalah pilihan yang Allah ridhoi, sementara orang lain takut mengambil pilihan itu, dengan modal as-siqah billah, percaya kepada Allah. Cek. Ini adalah modal hidup kita banget, teman-teman. Kenapa itu?
Ini adalah modal hidup kita banget. Dan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah atau menyiapkan rasul-rasulnya sebelum Allah memberikan mereka tugas yang sangat berat, yaitu tugas risalah dan nubuwah, tugas berdakwah, tugas untuk mengajak orang-orang yang kufur, bahkan raja-raja yang zalim kepada Allah. Sebelum Allah mengutus mereka, sebelum Allah memberi mereka amanah dan tugas, maka Allah Subhanahu wa taala akan membekali mereka dengan as-siqah billah. Allah akan bekali para rasul dan para nabi ini dengan iman, percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti mereka mengemban sebuah tugas yang berat kayak dakwah, menghadapi Fir'aun, Namrud, Haman dan seterusnya, mereka tidak lagi galau. Ini gimana nanti kalau, ini gimana nanti jika, dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka udah as-siqah billah, udah yakin banget kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar tajdidul iman, memperbaharui iman dengan tema as-siqah billah, udah percaya aja deh sama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering ngalamin satu pengalaman dalam hidup di mana kita kadang dimudahin urusan kita karena ada seseorang yang bisa memotong banyak birokrasi. Kadang kita ketika misalnya kayak saya nih, karena ada beberapa acara di luar kota, pasti ustadz-ustadz yang lain yang mungkin lebih terkenal ngalamin lebih dahsyat lagi perlakuannya. Kemudahan ketika di bandara misalnya. Jadi pernah beberapa kali karena jadwalnya terlalu padat, akhirnya teman-teman banyak yang mencoba untuk ngebantu. Salah satunya adalah komunitas teman-teman pekerja di bandara yang udah terbentuk itu, salah satunya di Bandara Surabaya. Mereka bikin komunitas di antara pekerja bandara itu untuk nge-LO-in para ulama atau ustadz yang lagi transit ataupun ada acara di Surabaya. Jadi mulai dari pintu pesawat udah dijemput sama mereka. Harusnya kan jemputnya di luar ya, ini jemput sama panitia ke pintu pesawat. Udah gitu keluar dari situ, bagasinya, baggage tag-nya langsung diambil oleh panitia. Jadi panitia langsung nyewa kayak porter gitu, ngambilin bagasi, ustadznya langsung masuk ke mobil. Ustadznya langsung masuk ke mobil. Udah gitu nanti di dalam mobil udah disediakan misalnya LO, kalau misalnya ustadznya butuh apa-apa langsung kontak dengan panitia, misalnya mau makan di mana, mau transit di mana dulu, atau mau ke kamar dulu istirahat, mandi, siap-siap. Terus mobilnya jalan dikawal sama forrider, dikawal sama patwal. Jalan lampu merah karena pakai petugas, mungkin dia ada perlakuan khusus atau gimana, ada aturan, lewat, macet lewat, sampai ke venue atau ke hotel lebih cepat dari biasanya. Gitu juga nanti pas beres. Kadang-kadang dalam satu hari ada 2 kota, jadi harus terbang langsung, kayak misalnya kemarin dari Pekanbaru, Batam, Dumai, terus terbang lagi ke Jakarta misalnya. Itu udah disediain sama teman-teman forrider dari venue ke bandara. Terus kalau agak telat dikit nggak apa-apa karena udah dicek-inin duluan di bandara. Di bandara bagasi masuk, ustadznya masukin ke kayak business lounge gitu, terus masuk ke pesawat, udah disediain tempat duduk yang hot seat misalnya. Semua kemudahan ini karena apa? Karena ditolong oleh teman-teman, ditolong oleh murid-murid, ditolong oleh manusia. Jadi saya akhirnya kadang-kadang ngerasa gini teman-teman, dalam dunia nih, dalam urusan hidup kita, ditolong oleh teman aja, ditolong oleh manusia aja, urusan kita bisa jadi begitu mudah. Gimana kalau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang nolongin teman loh, manusia, bukan pencipta, bukan penguasa, bukan pemilik, bukan pemelihara, cuman manusia biasa yang kebenaran qadarullah dia punya akses dalam pekerjaannya. Mungkin dia seorang aparat, mungkin dia emang pekerja bandara, mungkin dia emang pilot, mungkin dia adalah pramugari segala macam. Cuman manusia aja nolongin kita, hidup kita tuh jadi mudah banget.
Gimana kalau Allah yang nolongin kita? Dan pastinya pertolongan dari manusia ini Allah juga, dibalik semua itu kehendak Allah. Allah yang menggerakkan hati mereka untuk akhirnya nawarin support, nawarin jasanya. Allah yang menggerakkan hatinya untuk mencintai guru-gurunya. Akhirnya dimudahin. Semua ini dibalik segala sesuatu kebaikan ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi sebuah pengalaman buat saya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Dalam kasus paling kecil sampai kasus paling besar kayak gitu. Alam yajidka yatiman, bukankah kamu tuh sendiri turun dari pesawat bingung mau kemana ya Bu, mau kemana, sendiri tuh nggak ada temen. Akhirnya alam yajidka yatiman fa'awa, Allah berikan kamu teman-teman, dijemput sama LO, dijemput sama orang bandara. Wa wajadaka dhallan, bingung nih mau kemana ya, terus nanti jalannya lewat jalan mana ya, nanti kalau macet gimana, fahada, Allah kasih jalan. Wa wajadaka ailan fa'aghna, kamu dalam keadaan kekurangan, mau tinggal di mana, mau nginep di mana, mau makan apa, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ngasih kecukupan. Ini semua bukti kalau Allah berkehendak nolongin kita, hidup kita tuh bakalan sangat-sangat mudah, teman-teman. Jadi kalau kita percaya, misalnya Ustadz, saya pernah diundang ke sebuah daerah yang agak terpencil. Terus saya bilang, maaf jadwal saya agak padat. Jadi kalau misalnya tempatnya berjauhan, khawatir kasihan dengan teman-teman yang udah nunggu di acara berikutnya. Sementara flight yang terbang ke wilayah itu seminggu cuman mungkin sekali apa 2 kali gitu. Sementara jadwal saya nggak cocok dengan jadwal flightnya, jadwal penerbangan. Akhirnya salah seorang kepala daerah